Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran fisika itu mudah. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang induksi elektromagnetik ya, dengan sub pokok bahasan yaitu latihan 2 induksi elektromagnetik ya. Dengan menampilkan latihan yang kedua ini diharapkan kalian itu lebih paham dan mampu mengaplikasikan konsep ke dalam perhitungan-perhitungan yang sesuai dengan soal-soal yang kita bahas ya. Oke, lanjut ke pembahasan. Soal nomor 11 ya. Nah, sepotong kawat dengan posisi utara selatan dan kawat tersebut dialiri arus dari utara ke arah selatan. Kawat tersebut digerakkan ke arah timur memotong medan magnet yang arahnya ke bawah. Nah, maka arah gaya magnet, awas ya bukan gaya Lorentz. Arah gaya magnet yang bekerja pada kawat tersebut adalah titik-titik. Oke. Kita gambarkan ya. Kita gambarkan vektor-vektor gaya yang bekerja pada sistem itu atau pada penghantar. Oke. Contoh gini kayak gini ya. Karena di situ utara ada keterangan utara selatan, maka kita pasang atau kita gambar ini arah mata angin ya, SBUT ya. Oke. Nah, barusan disebutkan kawat posisi utara selatan. Nah, saya ambil ini aja nih. Ini kawatnya nih. Nah, utara selatan. Ya. Nah, kemudian kawat tersebut dialiri arus dari utara ke arah selatan. Nah, gitu ya. Ini I, ya. Nah, kemudian digerakkan ke arah mana? Digerakkan ke arah timur. Nah, berarti gini, gerakan ke arah timur dengan kecepatan V. Ya. Nah, ini soal susah-susah tapi mudah justru susahnya. Nah, digerakkan ke arah timur memotong medan magnet yang arahnya kemana? Di situ barusan ke atasnya. Tadi dulu, bukan ke atas, ke bawah ya. Ini berarti ke bawah. Ya. Oke. Pertanyaannya, maka arah gaya magnet kemana gitu ya. Nah, perhatikan. Ini ada B. Oke. Nah, karena di sini ada arah mata angin, maka gini aja. Nah, ya, ini atas, yang ini bawah ya. Nah, sekarang arus ke arah selatan. Nih, ke sini ya. I ya. Ya. Saya hapus yang jelek, saya hapus ya. Kemudian B ya, B ke bawah. B ke bawah. Ya. Tuh, ini B. Nah, berarti untuk menentukan arah gaya magnet, maka gunakan I cross B. Nah, I cross B artinya putar I terhadap B. Ya. Nah, perhatikan nih. Kalau di soal itu diketahui utara selatan, maka tidak mungkin ada jawaban utara selatan. Ya. Kalau ada soal yang menyebutkan ada komponen yang arahnya ke atas dan ke bawah, maka tidak akan ada jawaban atas dan bawah. Ngerti nggak? Misal, arus ke arah selatan, maka tidak mungkin ada jawaban gaya magnet dari utara gaya magnet ke utara ke selatan. Nah, kemudian magnet berada di jalur atas bawah dengan arah ke bawah, maka tidak mungkin ada gaya yang bekerja pada penghantar yang arahnya atas bawah. Jadi sisanya adalah apa? Sisanya adalah barat dan timur ya. Nah, maka nanti jawabannya adalah antara barat dan timur. Maka ke I cross B, kalau I cross B itu berarti arahnya ke arah timur gitu ya. Gitu ya. Ini gaya magnet gitu. Gampang kan? Nah, gitu. Lanjut ke soal berikutnya. Saya percepat. Tegangan listrik 220 volt diturunkan menjadi 10 watt dengan menggunakan transformator step down. Jika jumlah lilitan primer trafonya 200 lilitan, hitung jumlah lilitan sekundernya. Oke. Nah, ini kalau ada soal seperti ini silahkan mau dikata boleh, langsung juga boleh. Ya. Nah, karena di sini contoh soal, nah ini berarti P primer ya, itu berarti 220 ya volt. Nah, kemudian P sekunder itu 10 volt ya. Kemudian jumlah lilitan primer itu 200 ya. Lilitan.
Nah, ditanyakan N sekundernya berapa. Nah, jadi nanti boleh pakai boleh pakai V ya. P primer berbanding P sekunder sama dengan N primer berbanding N sekunder ya. Nanti tinggal masukkan 220 berbanding 10 sama dengan ya berbanding. Ini berarti 200. Nah, ini banding N sekunder ya. Nah, ujung kali ujung, tengah kali tengah, berarti 220 N sekunder sama dengan 20 ya, 200 kalikan 10. Coret aja ini dengan ini ya. Maka N sekunder itu hasilnya 200 dibagi dengan 22 atau N sekunder sama dengan 100 dibagi 11. Apa lilitan ya. Nggak usah pusing dengan angka ya. Karena ini latihan. Oke. Itu nomor 12. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 13 ya. Nah, tegangan primer sebuah trafo itu 220 volt ya. Ini terlalu dempet ya. Diturunkan menjadi 22 volt. Jika arus primer 0,1 ampere, tentukan kuat arus sekundernya. Anggap efisiensi trafo ya. Efisiensi trafo itu 60%. Jadi nanti gini. Diketahui aja langsung ya. Efisiensi sama dengan 60%. Kemudian P primer 220, P sekundernya itu 22 ya. Arus primernya itu 0,1. Ditanyakan arus sekundernya, I sekunder. Nah, kalau ada soal yang menggunakan trafo menggunakan efisiensi, maka kalian lewat ini aja. P sekunder bagi P primer kalikan 100% ya. Oke. Nah, nanti ini langsung aja ganti 0,6 ya. 60% boleh tulis gini. Atau kalau misalkan ini masih pusing, ikuti aja nih. Kalau ini dibaca tanpa guru itu ya. Nah, berarti ini 60%. Sorry. Sama dengan, nah ini ganti nih. Ini ganti nih. P sekunder kali I sekunder per P primer kalikan I primer kalikan 100% ya. Nah, ini 60% dibagi dengan 100% berarti 0,6 ya. Sama dengan nih. P sekundernya 22 ditanyakan nih. Nah, kemudian ini 220 kalikan 0,1 ya. Oke. Nah, ini cara dengan ini. Nah, ini kan sisa 10. Nah, berarti 0,6 sama dengan I sekunder dibagi dengan 10 kali 0,1 ya, atau 10 kan, 10 kali 0,1 1 ya, maka I sekunder itu 0,6 ampere gitu ya, itu jawabannya ya. Oke, itu soal nomor 13, gampang ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, di situ nomor 14 ya, sebuah trafo dihubungkan dengan sumber arus AC bertegangan 200 volt, kumparan sekundernya dihubungkan dengan sebuah lampu neon 40 watt 50 volt. Jika efisiensi trafo 75%, hitung kuat arus primer trafo tersebut ya. Oke. Lanjut ke pembahasan ya. Oke. Nah, di sini boleh langsung, boleh juga tidak ya. Nah, kita langsung aja ya, belajar langsung. Efisiensi sama dengan P sekunder, P primer kalikan 100% ya. Nah, di sini 75%. Di 75% sama dengan, nah ini ganti ini P primer, di situ ada tulisan 40. Itu aja tulis 40 kalikan bukan dikalikan, dibagi dengan P ya, ini P kali I. Yang ini berarti P primer itu berarti 200 ya. 200 kalikan dulu I primer ya kali 100%. Nah, ini berarti berapa? Ini 3/4 atau 75 ya. Atau 0,75 ya. Sama dengan, nah ini dengan ini coret. Berarti 1/50 ya. Ntar dulu. Bukan 1/50, 1/5 sorry. 1/5. Ya. Ini 1/5. Nah, I primer. Dipindahkan satunya biar tidak minggir ya. Nah, nah, berarti nanti I sekunder, terus ini kalikan, kok ini ada is, nah coret ya. Siap.
Maka I primer sama dengan 1 per ya, 5 kalikan 3/4 ya. Nah, berarti I primer itu 4 per 15 ampere itu ya. Itu untuk soal nomor 14 ya. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini ada penghantar PQ digerakkan kiri kanan memutar medan magnet yang arahnya keluar ya, besarnya 5 kali 10⁻⁷ ya. Pertanyaannya, besar gaya magnetik pada kawat tersebut. Nah, sebelum kita ngitung besar gaya magnet ya pada penghantar PQ, kita cari dulu GGL induksinya. E sama dengan B L V ya. Berapa nih? B-nya itu kan 5 kali 10⁻², L-nya di situ 20 cm, berarti 0,2 ya. V-nya 20 ya. Nah, tinggal ngitung 20 kali 0,2 berarti kan 4 ya. 4 kali 5 berarti 20 ya. 20 kali 10, sorry. Ini keluar lagi. 20 kali, nah kan 0,2 ya kali 10 pangkat, nah 2 ya. Nah, ini berarti 0,2 ampere. Sorry, 0,2 volt nih, sorry. Ini belepotan nih. Nah, setelah itu cari I. I-nya gimana sih? I sama dengan V per R. Nah, di sini tidak ada P, yang ada E, sama aja 0,2 dibagi dengan hambatannya di situ sebelah kanan gambar, nah salah satu ya, berarti ini 2 ampere. Maka gaya magnetik B I L ya, B-nya 5 kali 10⁻², kemudian I-nya baru saja kita hitung 2 ampere ya, kemudian L-nya di situ 0,2 ya, hampir mirip nih. Berarti ini 10 ya, 10 kalikan 0,2. Ini muncul lagi nih. 5 kali 2 10, 10 kali 0,2 berarti 2 kan. Nah, jawabnya 2 kali 10⁻⁻² ya. Apa? Newton gitu ya. Nah, kalau ditanyakan arahnya kemana? Ingat, gaya magnetik itu berlawanan dengan kecepatan. Jadi nanti kalau kecepatan gerakan ke kanan, berarti nanti gaya magnet ke arah kiri gitu. Kalau ada soal yang menentukan arahnya gitu. Oke, lanjut. Option yang benar ya tinggal pilih aja nih. Ini bukan 103 ya. 10⁻² dan 10⁻³ sorry. Nih. Ini 2 kali 10⁻⁻², yang ini 2 kali 10⁻³ ya. Nah, di sini yang benarnya apa? Jawaban kita 2 kali 10⁻⁻². Jadi option yang benar adalah hampir sama nih. Oh, ntar dulu. Ini plus ya, bukan min ya, plus ya. Nah, ini min. Nah, ini berarti ini 2 10⁻⁻1. Nah, yang ini 2 kali 10⁻⁻². Nah, berarti yang benar adalah option A. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Ya. Saya percepat ya. Ini lama sekali. Oke, sama mirip dengan yang tadi. Tentukan kecepatan gerakan AB tersebut ya. Jadi AB digerakkan ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan ya. Oke. Nah, sekarang diketahui ini agak beribet ini. AB atau kita sebut L. L itu 40 cm ya. 0,4 ya. Meter. Nah, terus di situ medan magnetnya itu 5 Weber ya. 5 Weber per meter kuadrat. Nah, terus hambatannya di situ 10 ohm ya. Nah, arus yang dihasilkan itu 600 miliampere. Berarti I-nya itu 600 miliampere atau 0,6 ampere. Nah, ini jawabnya dari mana nih? Jawabnya dari sini. V sama dengan I kali R ya. Nah, berarti boleh diganti. E sama dengan I kali R. Boleh ya. I-nya berapa? Nah, I-nya kita barusan ngitung 0,6. Bukan ngitung ya, penyetaraan. 0,6. Hambatannya berapa di situ? Hambatannya adalah 10.
Oh, berarti GGE-nya 6 volt ya. Nah, ditanyakan berapa sih kecepatannya? Nah, kalau ditanyakan kecepatan, maka E sama dengan BL V ya. Nah, 6 sama dengan B-nya di situ 5, L-nya 0,4 ya, V. Nah, berarti 6 sama dengan, nah ini 2 kan, 2 V. Maka kecepatannya adalah 6 per 2 ya. Atau kecepatan gerakan BA, di situ BA ya. BA berarti 3 meter per sekon. Nah, kemana? Ke kiri, ke kanan, ke kiri, kanan. Betul. Oke. Itu soal nomor 16, esai ya, dalam bentuk esai. Lanjut ke soal berikutnya. Soal 17. Saya percepat. Dah. Nah, di sini diketahui, bukan di situ. Di sini diketahui arus I fungsi waktu ya. I fungsi waktu. Artinya bergantung pada waktu. I sama dengan 2T kuadrat minus 3T ya. Dah. Ditanyakan G-nya berapa? Ya. Jika induktansinya 8 10 pangkat minus 3. Henry ya, ke milih Henry. Ya, Pak, milih Henry ke Henry. Nah, pakai apa? Pakai ini. E sama dengan L DI dt ya. Nah, oke. Nah, berarti turunkan ini L-nya berarti 8 kali 10 4 minus berapa? Minus 3. Nah, D kurung, nah ini 2T kuadrat dikurangi 3T. Nah, DT ya. Wah, jangan per DT. Min 8 kali 10 4 minus 3. Nah, kalau diturunkan itu berarti 4T dikurangi 3 ya. Oke. Itu kegiatan induksi. Detik ke 10 misalkan ya. Kalau detik ke 10 ya tinggal itu aja. Tinggal apa namanya? Tinggal ganti saja. Misalkan detik kedua, detik ketiga, detik ke berapa gitu ya. Nah, karena ditanyakan detik ke 10 ya. Ya. Nah, berarti tinggal nih min 8, 10 pangkat minus 3, 4 kalikan 10 dikurangi 3 ya. Udah, min 8 kali 4 minus 3. Nah, di sini 40 dikurangi 3 berarti 37 ya. Oke. Mau didesimalkan boleh atau mau dipakai angka juga boleh. Enggak masalah ya. Oke. Nanti ya 8 kali 7 ya itu situ 56 ya. Kemudian 8 kali 3 24 berarti 29 ya. 10 pangkat minus 3 nih apa voltnya. Nah, atau 0,296 ya volt. Nah, ditanyakan berapa energinya? Energinya itu berarti tinggal menggunakan E sama dengan atau W sama dengan setengah LI kuadrat ya. Oke. LI kuadrat. Nah, di sini tidak ada hambatannya tidak ada. Tapi langsung aja masukannya. I-nya berapa? Tinggal masukkan setengah L-nya ya. Ketika 10 ya. Ketika 10 tinggal masukkan. Yang jelas ini 8 kali 10 4 minus 3 ya. Kurung. Nah, di situ 2T kuadrat dikurangi 3T ya. Nah, berarti ini 4 10 pangkat minus 3 ya. Kurung. Nah, 2T kuadrat berarti 2 kali 10 kuadrat kan? Berarti 200 ya. Dikurangi 30 ya. Kenapa 30? Nah, karena di sini 3 kali 10 ya. 3 kali 10 kurangkan ke 2T kuadrat. T-nya kan 10 kuadrat kan berarti 100 kalikan 2 berarti 200 ya. Ini berarti 30. 4 10 pangkat minus 3 kalikan 170 ya. Oke. Berarti 8 2 6 ya. 68 kali 10 pangkat minus 2 apa? Joule ya. Oke, atau 0,68 joule gitu ya. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Nomor 18 ya. Kalau nggak salah. Nah, oke. Sebuah kumparan dengan jumlah lilitan 1200. Nah, oke, tinggal langsung aja boleh. Nah, diketahui juga boleh. Nah, sekarang
karena ini latihan. Oke, kita ke aja. N sama dengan kita langsung ke sini 1200 ya. Nah, lilitan. Kemudian plug magnet itu perubahannya langsung aja di situ, langsung ya. 4 10 pangkat minus 3 apa Weber ya. Nah, waktunya berapa di situ? Harus rata-rata 2 ampere setiap detiknya. Maka GGL pada ujung-ujung kumparan adalah titik-titik ya. Oke. Oke. Lanjut ke sini. Berarti E sama dengan L DI DT ya. Dan kemudian ada lagi ini E sama dengan ya N D plug DT ya. Oke. Ini setiap detik, ingat. Setiap detik berarti tinggal E sama dengan tinggal masukkan 1200 ya. Kemudian 4 kali 10 pangkat min 3 ya. 3 dibagi dengan waktu 1 waktunya. Berarti ini coret 2 di sini. 48 kali 10 4 minus 1 ya. Nah, ini jawabannya 4,8 volt ya. Gitu. Itu untuk soal nomor 38. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, nomor 19. Ya. Nomor 19, sebuah kumparan. Nah, ini mirip dengan yang tadi nih. Mirip dengan yang tadi, cuman lilitannya aja, tapi perubahannya beda gitu ya. Kumparan ya. Kumparan ini jumlah lilitannya itu 1200 ya. Tulis aja dulu. Ya. Kemudian plug magnet tiap waktu itu 2 kali 10 4 minus 3 ya. Ya, pertanyaannya GGL yang terjadi berapa sih? Ya, maka E sama dengan min N ya. N D plug DT ya. Oke. N-nya itu 1200 ya. Kemudian plugnya di situ 2 kali 10 4 minus 3 ya. Oke. Maka di sini hasilnya berapa? 24 10 4 minus 1 atau 2,4 apa? Volt ya. Volt. Nah, itu. Nah, udah ada jawabannya option E gitu ya. Itu nomor 19 ya. Oke. Bagaimana soal berikutnya? Lihat dulu. Nah, nomor 20. Faktor yang mempengaruhi besar GGL pada induktor ya adalah titik-titik. Nah, perhatikan ya. Kalau ada soal seperti ini, kumpulkan rumus yang kalian ingat. Sekarang min N D plug ya, D plug DT ya. Ini terlalu bagus ya, saya hapus. Saya hapus ini, terlalu bagus. D plug ya. DT. Nah, ini berarti min L DI DT ya. Pilih salah satu aja. Ya, karena di sini menyangkut kumparan, maka perhatikan nomor 1 jumlah lilitan kumparan. Betul nggak? Ya, maka GGL itu sebanding dengan N. Makin banyak makin besar. Benar kan? Nah, laju perubahan plug magnet boleh ya. E itu sebanding dengan laju perubahan plug magnet D plug DT ya. Kemudian berikutnya hambatan kumparan. Oke, di sini tidak ada hambatan ya. Maka nanti GGL tidak pengaruh terhadap hambatan. Nah, berarti nomor ini benar, yang ini salah ya. Maka jawabannya 1 dan 2 gitu ya. Awas teorinya. Teori tapi diambilnya dari rumus ya. Maka akan lancar nantinya. Nah, mudah-mudahan dengan tampilnya 20 soal di episode pertama dan episode kedua, kalian lebih paham lagi tentang GGL induksi elektromagnetik atau induksi elektromagnetik. Oke. Next video, latihan 3, induksi elektromagnetik ya. Seandainya video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like, comment, subscribe, serta share ke teman kalian supaya kita sama-sama belajar fisika, terutama pokok bahasan induksi elektromagnetik. Terima kasih atas perhatiannya. Bila topik wadaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.